sóng dữ và biển động. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mas bro dan mbak bro pecinta ringkasan film, piye kabare? Saya doakan semoga kalian semua sehat walafiat, tak kekurangan suatu apapun. Amin. Pada video kali ini Teh Yuga hadirkan sebuah alur cerita film terbaru tentang ikan lele. Ikan hiu maksud saya. Hehehe. Film ini menceritakan tentang pasangan yang bernama Jailin yang diperankan Alicia Silverstone dan Kale yang diperankan oleh James Stapper, yang berlibur di sebuah pulau di Vietnam untuk menghilangkan trauma atas keguguran yang Jailin alami. Bukannya bahagia, malah petaka yang ia dapat. Penasaran seperti apa tegangnya film ini? Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, langsung saja klik subrek aja ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, biar kalian ora carry info film-film tertebes dari Teh Yuga Channel. Oke, siapkan kopi dan rokoknya, pasang headset, pantengin HP-nya, silahkan simak alur cerita film The Requiem. Malam itu Jailin terbangun dari tidurnya, lalu dia keluar dari kamar dan memainkan ponselnya. Namun tak ada sinyal. Suami Jailin yang bernama Kale juga ikut terbangun dan menghampiri Jailin, dan mereka pun mengobrol. Did you get connected to the Wi-Fi? No. If you were on social media, you'd understand. Do you want me to go on social media? I mean, would that help you? Jailin dan Kale adalah sepasang suami istri yang sedang berlibur di sebuah resort pinggir pantai di sebuah tempat di Vietnam. Dan malam itu merupakan malam pertama mereka menginap. Sedangkan kamar resort mereka merupakan sebuah bangunan dari kayu yang terapung di atas laut. Keesokan harinya mereka berjalan-jalan mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitar resort mereka, mulai dari membeli baju hingga naik perahu. Mereka seperti sepasang pengantin baru yang sedang honeymoon saja kan bro? Setelah puas berjalan-jalan, Jailin duduk-duduk di kafe dan memainkan ponselnya. Ternyata ada sinyal nih. Lalu Jailin video callan bersama ibu dan saudaranya untuk saling bertanya kabar. Sementara itu, Kale sedang bersenang-senang main bola di pantai bersama seseorang. Setelah menelepon emak dan adiknya, Jailin tak sengaja melihat sebuah siaran berita cuaca di TV lokal yang mengabarkan bahwa akan ada badai malam nanti. Kemudian mereka kembali ke resortnya dan berenang di laut. Air laut yang jernih membuat pemandangan di dalamnya tampak seger banget dipandang mata nih bro. Lalu Kale duduk di atas batu karang. Tanpa sengaja, kakinya terpeleset dan terluka terkena karang yang tajam. Melihat darah yang keluar dari kaki Kale membuat Jailin trauma dan teringat kembali masa pendarahan saat melahirkan anaknya. You came out of it alive. Jailin menyalahkan dirinya sendiri. Dia mungkin tak akan kehilangan anaknya jika tidak pendarahan. Dia terus menangis dan Kale mencoba menenangkannya. Singkat waktu, malam pun tiba. Jailin menatap keluar jendela yang dihiasi mendung yang mulai bergerombol. Dia bilang pada Kale bahwa dia tidak ingin tinggal di situ lagi. Suami Jailin pun bilang bahwa besok pagi dia akan membawanya pergi. Jailin pun menangis di pelukan suaminya. Mungkin dia merasa beruntung punya suami yang pengertian kali ya bro. Hujan mulai turun dibarengi petir dan kilat. Mereka sudah tidur ngorok-ngorok di kasur yang empuk. Tiba-tiba, suara suatu benturan membangunkan Jailin. Dia bertanya pada Kale. Kale bilang itu hanya badai dan tak perlu khawatir. Kemudian resepsionis resort tersebut menelepon untuk mengatakan bahwa mereka diperbolehkan untuk pindah tempat jika mau. Namun mereka bilang baik-baik saja dan tidak perlu pindah. Mereka pun kembali melanjutkan mimpi indahnya. Badai semakin besar dan melemparkan meja yang meretakkan kaca kamar mereka. Ombak besar disertai angin kencang mengombang-ambing kamar yang mereka tempati hingga terlepas ke tengah laut.
Kel terjatuh dan terjepit ranjang hingga membuat kakinya patah. Jailin berusaha membantu suaminya mendorong ranjang tersebut. Jailin juga mencoba menelepon seseorang, namun telepon sudah tak terhubung dengan listrik lagi. Tiba-tiba ombak yang semakin besar menghantam kamar mereka, membuat Jailin terlempar dan pingsan. Setelah Kel berteriak memanggil istrinya, Jailin pun kembali sadar dan merintih kesakitan. Saat itu barulah Jailin sadar bahwa mereka telah jauh dari daratan. Jailin mencoba berteriak meminta pertolongan. Tentu saja percuma, tak ada yang mendengarkan. Jailin kembali mencoba meminta bantuan dengan menaiki jendela. Namun goncangan kamarnya membuat Jailin terjatuh. Beruntung, Kel berhasil memegang tangan Jailin. Saat Kel akan menarik Jailin, ternyata di hadapan mereka muncul batu karang yang besar. Sehingga Kel terpaksa harus melepaskan Jailin daripada terjepit karang. Jailin berenang melewati bawah kamarnya dan berhasil masuk kamarnya kembali. Jailin memeluk suaminya yang terluka, dan ternyata luka di kaki Kel cukup parah. Mereka pun bingung harus bagaimana, dan terpaksa harus menunggu bantuan sampai pagi. What do I do about that? You gotta give me a towel. Okay. Jailin menutup luka suaminya dengan kain, lalu mereka berpelukan. Romantis oi. Esok harinya mereka terbangun dan mendapati kamarnya sudah hancur tak beratap dan terbawa ke tengah lautan lepas. Mereka semakin kebingungan dan panik. Kel bilang mereka harus fokus untuk bertahan hidup. I can't believe it. We always do it your way. It's always. Okay. I agree with you. But, Kemudian Jailin menyelam ke bawah kamar dan mendapatkan beberapa barang yang tersangkut, termasuk tas mereka yang berisi HP dan botol air mineral. Saat Jailin kembali menyelam, dia dikejutkan segerombolan ikan piranha yang mendekatinya. Dia pun cepat-cepat naik ke kamarnya. Kel terus-menerus meyakinkan Jailin bahwa mereka akan mendapatkan pertolongan. Darah dari kaki Kel terus mengalir hingga masuk ke dalam air laut. Saat matahari mulai terik, sinarnya yang memantul ke botol air mineral membuat rambut paha Kel tersengat. Idih. Kemudian Jailin melihat pesawat kecil yang melintas di atas mereka. Jailin berteriak, namun tak ada tanggapan. Hey! Over here! Hey! Dari situ muncullah ide di otak Kel untuk membuat asap dengan memfokuskan sinar matahari menggunakan botol air mineral. Namun usaha mereka sia-sia dikarenakan matahari sudah rendah dan cahaya yang tidak cukup. Jailin menangis sedih dan harus rela melewati malam lagi. Sedangkan kondisi Kel semakin lemah. Jailin mengumpulkan air embun lalu memberikannya pada sang suami. Kemudian Jailin melihat kapal besar di kejauhan. Kel kembali berusaha membuat api untuk menghasilkan asap. Kali ini dia berhasil. Namun naasnya api yang mereka buat malah membesar dan mereka berdua tak bisa mengendalikannya. Mereka kemudian menyebur ke laut untuk menyelamatkan diri, dan kamar mereka terbakar hebat. Setelah beberapa saat hanya tersisa puing-puing dari kamar mereka, Jailin melihat ekor ikan besar yang mengitari mereka. Jailin berpikir bahwa itu adalah ikan hiu yang terpancing oleh darah dari kaki Kel. Lalu Jailin melihat puing kamarnya yang cukup besar, dan mereka pun berhasil menjangkau dan naik ke puing tersebut. Namun ternyata yang mengganggu mereka adalah sekumpulan ikan lumba-lumba, guys. Mereka pun berpikir itu lucu dan mereka pun tertawa. Mereka berbaring di atas rakit tersebut dan mengobrol tentang kesedihan. Setelah ngomong ngalor ngidul mengandung bawang bombay, mereka pun tertidur. Tiba-tiba sesuatu membangunkan Jailin. Seekor hiu membelah rakit mereka menjadi dua. Namun Kel masih tak sadarkan diri. Jailin berusaha mengusirnya.
Lalu hiu tersebut membuat Kale tercebur ke laut. Jailin cepat-cepat mencoba menolong Kale. Dia berhasil naik ke puing. Karena tidak muat, Kale harus rela bergelantung di puing tersebut dan jadi santapan Kang Hiu. Jailin berhasil mengusir hiu tersebut. Lalu, dia mendayung puing tersebut dengan sekuat tenaga. Karena kelelahan, Jailin pun pingsan. Sedangkan Kale hanya bisa tertidur bergantung dengan badannya yang masih terendam di air. Selanjutnya, Jailin terbangun saat puing mereka mencapai pantai di malam hari. Jailin membangunkan suaminya, namun ternyata Kale sudah tewas dengan kakinya yang terpotong jadi cemilan Kang Hiu. Jailin mencoba tegar, lalu ia teringat saat Kale menemaninya saat pendarahan. Jailin kembali tertidur di atas pasir. Dia bermimpi Kale menghampirinya dan menyuruhnya untuk tetap hidup. Kemudian Jailin terbangun saat air laut pasang mencapai dirinya. Dia melihat mayat Kale yang kembali hanyut di laut dan jadi sarapan Kang Hiu. Jailin berusaha berjalan menuju pantai, namun kaki Jailin terkena karang yang tajam dan membuatnya terjatuh. Lalu seekor Kang Hiu menyerangnya dan menggigit kakinya hingga hampir saja membuatnya terseret kembali ke laut. Beruntung Jailin dapat mengambil karang kecil dan memukul Kang Hiu tersebut. Setelah lolos, Jailin merobek kaosnya dan membalut lukanya. Dia kembali pingsan. Setelah tersadar, dia terus berjalan sampai tersayek-sayek. Hingga kemudian dia mendapati batu yang besar dan memanjatnya. Jailin sangat bahagia saat melihat seorang nelayan yang tertidur di sampan kecilnya di balik batu tersebut. Jailin berenang dan naik ke sampan nelayan tersebut dan membangunkan pemiliknya. Karena keterbatasan bahasa, mereka berdua pun bingung dengan apa yang dikatakan masing-masing. Nelayan tersebut kemudian mengobati luka Jailin. Pria itu menyiramkan alkohol pada kaki Jailin, lalu menjahitnya. Jailin berteriak kesakitan. Kemudian nelayan tersebut mencebur ke laut untuk memeriksa jebakan ikan yang sudah dia pasang sebelumnya. Sialnya, Kang Hiu itu kembali muncul dan menyerangnya. Jailin yang awalnya tertidur terbangun saat sampannya digoncangkan oleh Kang Hiu tersebut. Dia mencari nelayan tersebut. Jailin berteriak histeris ketika melihat potongan tangan yang muncul dari dasar laut penuh darah. Lalu dia berusaha menarik jangkar sampan tersebut, namun tak bisa. Tak lama kemudian, nelayan tersebut muncul dan Jailin berusaha menolongnya. Naasnya, Jailin malah ikut tercebur ke laut. Jailin kembali naik ke sampan dan berusaha menolong nelayan itu lagi. Namun usaha mereka sia-sia. Jailin mencoba menarik jangkar sampan lagi dan berhasil. Kang Hiu kembali menyerangnya. Jailin kemudian menemukan baling-baling sampan dan menghajar Kang Hiu tersebut. Ikan tersebut pun kabur. Namun sayang monster itu balik lagi. Sialnya kali ini baling-baling sampan itu tak dapat dihidupkan. Hingga akhirnya Kang Hiu melompat dan membuat Jailin tercebur ke laut. Jangkar sampan itu juga kembali tersangkut di dasar laut. Jailin berusaha sekuat tenaga menarik jangkar itu dan melilitkan pada tubuhnya. Saat Kang Hiu nakal akan memangsanya dari bawah, ternyata yang ia caplok adalah jangkar sampan yang tajam. Kang Hiu tersebut pun koit. Lalu Jailin melepaskan talinya dan kemudian naik ke sampan yang sudah terbalik. Dia bahagia karena selamat dan melihat daratan. Jailin merebahkan dirinya dan film pun berakhir. Itu tadi guys alur cerita film The Requiem yang dapat aku sampaikan. Lumayan tegang sih, namun tak setegang film-film serupa lainnya seperti The Meg dan Shark. Skor pribadi dari saya adalah 5.
Oke, cukup segitu saja. Jangan lupa terus stay di Teyuga Channel untuk mendapatkan ulasan film-film keren lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.